selamat datang di Virinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat, baik. Aku doakan kembali bagi kalian-kalian yang sering doakan aku, ya dalam hati maupun ditulis di komen. Semoga kalian mendapatkan keberkahan di finansial, di cinta, ya. Apabila ada yang mengalami kesulitan, semoga kalian diberi kemudahan. Semoga tempaan dan pembelajaran semesta ini cepat kamu lalui dan kamu mengambil hikmahnya, dan makanya setelah mengambil hikmahnya pastinya ada anugerah nanti di belakang, ya. Amin, amin, amin. Hari ini aku akan reading sesuai permintaan dari salah satu subscriber, ya, tentang perjalanan kamu sama jodohmu sampai nanti union, ya. Eh, jadi nanti dilihat dari energi masa depan, maksud aku energi masa lalu dan energi sekarang, ya, sampai nanti diperkirakan sampai union, ya. Oke, ada 4 file, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Apabila satu nggak nyambung, kamu boleh pindah file yang lain, ya. Tapi apabila 4-4-nya nggak ada yang nyambung, berarti reading ini bukan untukmu. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian mendengarkan dan menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap kamu harus tetap bijak dalam mengambil langkah apapun, ya, seperti itu. Oke. Bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya, ya. Aku akan mulai dari file 1, ya. Bye. Halo file 1, tadi kamu pilih oneness is my true nature. Jadi keesaan itu, itulah dirimu yang sebenarnya, ya. Atau bisa juga diartikan kamu percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kamu percaya kepada semesta akan membawakanmu ke suatu tempat di mana emang kamu seharusnya berada, ya. Semesta pasti memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Pastinya suatu keselarasan, ya. Oke, ini adalah tentang perjalanan singkat kamu dan jodohmu sampai nanti ke union. Apa sih harus kamu lalui? Intinya sih seperti itu, ya. Ini adalah energi masa depan, jadi pastinya belum tentu nyambung loh, karena ini adalah sesuatu yang terjadi nanti, ya. Kamu dan jodohmu. Bisa juga ada yang belum ketemu seseorang, misalnya masih single, masih jomblo kayak aku gitu, ya. Nah, ini adalah, tapi jodoh kan pasti ada, ya. Insya Allah jodoh itu Tuhan menjanjikan bahwa semuanya itu berpasangan. Oke. Nah, ini ada 2 deck, ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ini nanti kamu tentukan apakah ini kamu atau ini dia, atau ini dia atau ini kamu, ya. Oke. Pastinya kamu yang lebih tahu situasimu, ya. Oke. Nah, di sini aku lihat, ya, si nomor 1 ini, aku bahas zodiak dulu, ya, jangan sampai lupa, ya. Zodiak yang nomor 1 ini, ya, bisa kamu, ya, ada di Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius. Begitu juga yang di sini, ya. Oke, kamu dan jodohmu ini aku lihat hampir sama, ya, untuk energi zodiaknya. Nah, di nomor 1 ini, ya, di yang atas, untuk perjalanan cintamu, ya, sekarang aku lihat atau sedikit ke belakang, kamu masih belum tahu langkah apa yang harus kamu ambil. Pokoknya untuk cinta, untuk cari jodoh, aku rasa kamu masih terbelenggu masa lalu. Aku rasa kamu masih juga belum terlalu fokus ke arah sana. Bisa seperti itu, ya. Di sini energimu untuk ketemu jodohmu atau dalam rangka pencarian jodohmu ada di energi 7 tongkat, ya, dimana kamu seperti aku lihat sih, ya, emang kamu cari, ya, emang iya kamu tunggu, bisa seperti itu. Tapi di sini kamu lebih mempercayakan kepada kinerja semesta, kepada tangan-tangan, atau kalau kamu kayak di mobil, kepada setirnya, kepada kemudinya itu, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada semesta, ya. Karena di sini aku lihat ada the magician terbalik. You are magician in the making. Kamu atau si dia dalam suatu energi di mana nanti kamu disiapkan semesta untuk menjadi kamu dengan versi kamu yang lebih baik, dengan versi kamu yang lebih tangguh. Ada sesuatu terjadi di belakang, ya, yang berat. Ada sesuatu terjadi di belakang, di mana itu ada tempaan semesta, ada pembelajaran semesta dari oneness kamu, ya. Di mana nanti kamu disiapkan untuk sesuatu yang di mana emang seharusnya kamu berada, ya.
Oke, nah ini untuk yang nomor 2 aku lihat semuanya terbalik nih kartunya ya. Ada 6 tongkat terbalik, ada matahari dan ada Knight of Swords ya. Di sini aku rasa si dia atau ini kamu ya, ini kamu tentukan sendiri. Ada sesuatu yang aku rasa di kehidupanmu itu membuatmu tidak bisa meraih suksesmu. Di kehidupanmu kamu merasa kebahagiaanmu kayak luruh ya. Ada yang direnggut oleh apapun itu yang terjadi di hidupmu sehingga kamu tidak bisa meraih bahagiamu, kamu tidak meraih suksesmu ya. Bisa di finansial, bisa di relationship aku rasa. Jadi kamu juga di sini belum bisa menentukan langkahmu. Jadi kamu sama nih ya, bisa juga diartikan kamu jalan ceritanya hampir sama ya. Mungkin yang satu lebih condong ke relationship di mana ada putus atau ada cerai, di salah satu lagi bisa saja lebih condong ke finansial, ke materi atau malah terjadi kedua-duanya ya. Karena di sini aku rasa di mataharinya sampai terbalik dan 6 tongkatnya juga sampai terbalik ya. Ada yang terenggut aja gitu ya. Oke, aku tarik kartu lagi untuk pesan ya. Pastinya setelah kamu melewati ini ya, untuk yang pilih PAL 1 pasti ada suatu pertemuan ya, atau bisa juga diartikan kamu sudah ketemu sama jodohmu ya, tapi di sini kamu harus melewati dulu suatu uh, taraf kehidupan di mana emang kamu harus menentukan langkahmu dulu ya. Ada tempaan semesta, ada suatu kamu diuji, kamu dicoba, kamu ada pembelajaran sehingga kamunya dikuatin untuk kamu nanti berada berdua mengarungi kehidupan ke depan gitu loh ya, aku lihatnya ya. Oke, aku lihat di Wisdom of the Oracle ya Lovely ya, kamu sampai tahap mana sih sekarang. Eh, tahap apa juga yang akan berikutnya akan datang ya, seperti itu. Karena di sini aku rasa perjalananmu masih ada perjuangannya, masih harus ditempuh ya, seperti itu. Banyak pembelajaran di kehidupan ini yang emang harus kamu ambil sebelum sampai ketemu jodohmu atau ada union sama jodohmu ya. Kalau kamu udah ketemu, ada the fates ya, betul ya, karena ini takdir ya. Oneness is my true nature. Ada takdir dari semesta ya, aku rasa untuk yang pilih file nomor 1 ini. Seperti digambarkan the fates ya. Ada seperti seseorang ini memegang bintang atau bintang ini turun ke kamu sehingga kamu nanti ada tuntunan semesta, ada bimbingan semesta ya, ada dorongan semesta ke arah jodohmu, ke arah perbaikan dulu hidupmu, atau kamunya dikuatin dulu sebelum kamu ketemu dia ya. Coba aku buka lagi satu oracle untuk kamu ya. Narrow pathway, tread thoughtfully. Betul ya, sepertinya sekarang jalan itu sempit banget buat kamu ya. Kamu harus menapaki suatu jalan sempit, ada jurangnya, harus hati-hati. Karena setelah kamu nanti melewati ini ya, melewati satu uh, tempat semesta, maksud aku ya, ini kan kayak di pegunungan ya, jalan sempit seperti ini kan seperti di bukit atau di pegunungan. Kamu sampai puncak dan kamu akan menemukan pemandangannya indah banget. Itu reward kamu, itu hadiah kamu, itu blessing kamu ya. Sehingga kamu akan menemukan suatu keindahan, menemukan kebahagiaan, menemukan cintamu ya, lovelies. Terakhir ya, aku bukain oracle, Roman Angels Oracle buat kamu ya, lovelies. Jadi intinya di sini ya, aku rasa ada pembentukan untuk kamunya dulu harus berubah menjadi yang lebih kuat, menjadi versi kamu yang lebih tangguh, menjadi versi yang disiapkan semesta agar nanti kamu siap ya menempuh kehidupan baru sama jodohmu ya. Express your love, tunjukkan saja cintamu, go ahead and make the romantic gesture ya. Oh my god, ada engagement nanti ya. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Nah, ke depan kamu akan menemukan energi engagement terutama bagi yang sudah ketemu ya. Ada cobaan, ada tempaan semesta, tapi kamu menuju ke sana ya. Trust tuh benar, percaya kepada jalannya semesta, percaya kepada jalannya Tuhan yang Maha Kuasa. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.
Halo Pile 2, tadi kamu pilih Oracle ini ya. Coba kita lihat di ilustrasinya dulu ya. Ada bulan sabit, ada full moon, bulan penuh ya, bulan purnama. Nah, ini menandakan ada suatu eh, perkembangan, ada suatu tahap maksud aku ya, ada suatu pertumbuhan. Ini pastinya jiwamu yang ditempa dulu semesta sebelum akhirnya kalian berjodoh, sebelum akhirnya kalian ketemu. Kalaupun kalian udah ketemu, seenggaknya di sini kamu jadi kuatin dulu. Pastinya ada pembelajaran semesta, pastinya ada suatu tempaan ya, di mana kamu menjadi versi kamu yang jauh lebih baik, di mana kamu menjadi kamu dan dia ya, kamu dan dia menjadi versi kalian masing-masing yang jauh lebih baik, karena ini adalah tentang perjalanan kamu dan dia menuju ke union ya, menuju ke akhirnya kalian tunangan atau akhirnya kalian nikah ya, tapi harus pastinya ada suatu perjalanan. Nah, ini perjalanan kamu ya. Nah, di sini oracle-nya ada tulisannya yang berbunyi bahwa kepercayaanmu itu punya satu kekuatan untuk merubah satu trauma menjadi energi penyembuhan, dari konflik menuju pertumbuhan ya, seperti digambarkan bulan ini, bulan sabit ke bulan purnama, dari kekhawatiran, ketakutan menjadi cinta, men. Oke. Nah, emang ada pertumbuhan aku lihat ya. Nah, di sini ini ada 2 deck ya. Yang ini bisa kamu, yang ini bisa dia, atau sebaliknya ya, seperti itu. Karena ini aku melihat perbandingan jalannya kamu sama jalannya dia. Aku lihat sih di sini sedikit ke masa lalu atau energi sekarang sebelum kamu benar-benar union atau kamu ketemu jodohmu ya. Kamu sama dia kencengnya tuh banyaknya di energi Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada juga di sini Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga kekuat di Capricorn, aku rasa ya. Atau kamu atau dia pernah dealing sama orang Capricorn, di mana aku rasa kamu mempunyai sesuatu kekecewaan ya. Ini aku anggap kamu ya, tapi kalau bukan berarti kamunya ini, nanti aku bahas ya. Nah, seseorang ini nomor 1 ini ya pernah punya suatu trauma dalam suatu ikatan percintaan lah ya, bisa di pernikahan, bisa di suatu relationship di mana kamu sampai sekarang masih merasakan pedihnya atau masih merasakan broken hearted. Jadi bisa juga diartikan belum ada penutupan nih, belum ada closer seperti digambarkan 8 pedang ini. Oke. Nah, kehidupan percintaanmu yang lalu atau yang sekarang kamu punya itu emang seperti kamu dijadikan boneka. Jadi kamu seperti ada seseorang yang posesif, ada toxic relationship di sini ya, dimana sampai sekarang itu kamu belum melihat sisi positifnya. Di sini energi mengatakan ya, apabila ada keluar kartu 5 piala, ini 5 piala, ini 5 piala, men. Jadi cerita kamu sama dia mirip, cerita kamu sama si dia tuh similar banget, aku lihat ya. Hampir sama, men. Aduh ya, namanya jodoh pasti sama ya. Mudah-mudahan ya ketemunya nanti kalian bisa tumbuh bersama ya, bisa tumbuh dewasa bersama. Oke. Nah, sama nih kamu sama si dia punya suatu trauma ya, punya suatu apa sih, kayak pengalaman gak enak lah di percintaan, ada yang broken hearted seperti itu ya, seperti digambarkan 4 piala ini, di mana si dia ya nomor 2 ini sampai kapok gitu loh untuk bercinta, sampai kapok untuk punya relationship lagi. Tapi di sini ya, kalau aku lihat, kalau yang nomor 1 aku lihat dia belum bisa melihat satu sisi positif pun, belum bisa move on aku rasa. Di sini aku lihat emang pastinya dulu pernah ada suatu kemarahan, dulu ada kekecewaan, tapi di sini udah bisa meluruhkan hal tersebut seperti digambarkan 5 tongkatnya terbalik. Jadi ada satu orang nih udah lebih maju gitu loh ya, karena kamu ada suatu pertumbuhan yang harus kamu lalui dari trauma menuju energi penyembuhan. Nah, sepertinya sih energi kamu di situ untuk menyembuhkan, untuk healing dulu ya, sampai bisa menumbuhkan cinta di dirimu, sampai ada suatu pertumbuhan spiritualitasmu, sampai ada suatu ada spiritualitas awakening. Spiritualitas awakening itu berarti ya jiwa kamu berkembang ya. Oke. Nah, berarti aku sekarang buka oracle ya untuk pasangan nomor 2 ini ya. Aku lihat di wisdom of the oracle-nya kamu sampai tahap mana sih? Karena kalau dilihat waktu misalnya 3 bulan lagi ya, karena kalau koneksi di dunia spiritualitas
Oke ya Pak 2, ya aku rasa sih ini sih kalau lihat waktunya lama atau berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi bukan masalah lama atau tidaknya, tapi dari a lesson learned. Jadi apabila ada satu tempaan seperti ini, apabila kamu sudah ngambil hikmahnya, sudah move on, berarti suatu pelajaran kehidupan sudah kamu ambil. Kalau itu kamu ambil dalam waktu sebulan, ya berarti sebulan lagi insya Allah kamu sudah siap untuk menerima kehidupan baru. Ada air yang datang padamu. Bisa juga diartikan seperti itu ya, karena bukan masalah waktunya. Tapi apabila kamu sudah melampaui suatu tahap kehidupan, di mana kamu sudah ngambil pembelajaran dari situ, cakrawala baru terbuka untukmu. Pintu baru terbuka untukmu. Oke, nah kita lihat sampai mana sih kamu ya. Di sini energi mengatakan ada Treasure Island, bisa juga diartikan gini loh. Aku lihatnya gini, kamu lebih fokus aja dulu ke hal yang lain selain cinta, ya. Karena kalau di cinta aku rasa kamu PR-nya tuh banyak untuk healing, banyak untuk membiarkan jiwamu tumbuh, spiritualitasmu tumbuh, ya. Coba aku buka satu lagi, ya. Gila loh Treasure Island, aku juga mau ini. Tapi ini bukan apa yang aku pilih ya. Oke, terutama yang nomor 2 ini aku rasa yang nomor 2 itu udah bisa menemukan fokusnya ya. Oke, sedang berjalan ke sana. Yang satu lagi aku rasa harus lebih lihat sesuatu dari segi positif, harus move on ya, harus punya closer dengan seseorang yang pernah toksik, yang pernah dibikin kecewa ya, untuk menutup aja rapat-rapat pintunya ya, biar kamu bisa move on. Oke, tuh kan time to go tuh. Jadi bukan masalah lama atau sebentar, di sini PR-mu untuk maju ya, untuk maju, meninggalkan masa lalu men. Oke, nah satu lagi kayaknya sih sepertinya sih ya yang Treasure Island, untuk satu pihak lagi mungkin jodohmu yang lebih fokus ke finansial ya. Oke, ada Treasure Island katanya ya. Nah bisa juga nih, makanya nemu Treasure Island untuk bekal dong, untuk bekal nanti nikah ya. Nah coba aku buka, terakhir aku buka ini Oracle dari Roman Angels Oracle ya, lovelies. Jatuh. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis mengenai cerita cintamu, mengenai kehidupan cintamu maksud aku ya. Oke. Ada separation, yes, sepertinya sih ada yang belum pisah, karena aku merasa ada yang belum punya suatu penutupan ya. The time apart from your partner is on the horizon. Jadi kalau kamu nikah, berarti si jodohmu ini adalah your next soulmate, soulmate-mu yang berikutnya ya. Oke. Betul ini ya. Untuk tumbuh, untuk move on, untuk membuka cakrawala baru, itu kamu emang harus memaafkan dan belajar dari situasi sebelumnya ya. Di back of the deck-nya dong, past life relationship. Ini past life relationship berlaku di dua hal ya. Kalau kamu pernah nikah ya dengan seseorang yang pernah ngecewain kamu ada ikatan ini, ada ikatan karma ya, seperti itu, sehingga kamu harus ngambil hikmah dari situ, ngambil pembelajaran dari situ ya. Ini sorry ya kalau ngomong kecepatan, itu aku banyak banget yang ada di kepala aku, di intuisi aku tuh yang harus aku keluarin gitu ya. Nah bisa juga diartikan jodohmu ini nantinya juga seseorang dari masa lalumu ya, seseorang yang udah kamu kenal, atau kalau belum, ini seseorang yang di kehidupan kamu sebelumnya gitu ya. Oke, aku ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan kamu segera move on, segera menyelesaikan masa lalumu dan menutup rapat-rapat sehingga kamu bisa membuka cakrawala baru hidupmu. Jangan lupa untuk memaafkan dan belajar dari situ ya, karena dengan memaafkan itu kamu jadi ringan banget ya. Dan kamu bisa tumbuh dari punya kekuatan ya juga untuk mengubah trauma jadi healing, konflik menuju suatu pertumbuhan, dan kekhawatiran atau ketakutan jadi cinta. Oke, Pile 2, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, ini adalah tadi oracle yang kamu pilih ya. Kebahagiaan itu adalah hakmu sejak lahir ya. Karena orang-orang itu dilahirkan ke bumi ya, untuk meraih kebahagiaannya, untuk meraih cintanya. Nah ini adalah perjalananmu dan jodohmu
untuk meraih cintamu, untuk meraih bahagiamu, oke? Untuk meraih unionmu, ya. Eh, Bisa saja di sini kamu udah ketemu atau belum, apapun itu, ini adalah perjalananmu, ya. Apabila belum, ini berarti energi masa depan, ya. Karena yang aku lihat nanti perjalananmu sampai ke union, ya. Tapi lebih intinya sih lebih ke apa yang harus kamu lewatin, ya, seperti itu. Karena pastinya kalau di dunia spirituality itu kita nggak lihat waktu, tapi dari suatu tempaan, suatu pembelajaran yang harus kamu ambil. Kalau minggu depan kamu udah ambil pelajarannya, kamu udah move on dari pembelajaran itu, ya kamu ada pintu baru terbuka, misalnya pintu jodoh, misalnya pintu karir bagus, kayak gitu, ya. Seperti itu. Jadi apabila satu lesson learn sama kamu, ya sudah, ya berarti cepet itu, ya. Kalau kamu nggak move on, nggak nutup masa lalu kamu, stuck kamu di situ selamanya, ya. Oke. Nah, di sini sebelum ke perjalanan cintamu, aku lihat zodiak dulu ya, jangan sampai lupa ya. Jadi di sini untuk yang pilih pile nomor 3 ini, banyaknya di energi Aries, Leo, Sagittarius. Kencang banget ya. Nah, si dianya itu ada Aries, Leo, Sagittarius juga, ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Jadi, tapi ini energi bisa vice versa ya, lovelies. Oke. Nah, aku lihat di nomor 1 ini ya. Aku lihat ada sesuatu terjadi di belakang di hidupmu tentang relationship, bisa suatu yang relationship yang kamu harus putus, udah dalam ya, udah rencana mau sampai ketemuan keluarga atau nikah ya, atau ada suatu perceraian di mana aku lihat kamu ada energi 10 tongkat, di mana kamu sudah move on sih aku lihat ya, atau sedang proses ke arah sana, di mana bebanmu ya, memorimu tentang suatu cinta yang lurus, suatu cinta yang tidak sempat kamu raih ya, itu kamu udah lupain ya. Tapi untuk membuka suatu cakrawala baru, aku rasa ya, karena kamu masih nengok ke belakang ya, seperti digambarkan 9 tongkat ini, di mana kamu masih mencari suatu pencerahan. Jadi ada suatu pelajaran, ada suatu tempaan dari semesta yang belum kamu ambil seluruhnya ya. Makanya di sini ada 8 tongkatnya terbalik, ini menandakan ya, mungkin kamu belum lihat tanda-tandanya, mungkin kamu belum ambil secara keseluruhan, mungkin kamu masih nutup pintu itu belum rapet, bisa juga ya, karena bebannya masih kamu ambil. Masih ya, betul, masih kamu ambil gitu. Maksud aku di sini harusnya bisa saja itu kamu sudah bisa melupakan yang di belakang ya. Bisa juga diartikan, aku lihat di sini, pencerahan itu akan datang kepadamu ya. Si 8 tongkat ini someday itu akan tegak ya, dan pencerahan itu akan datang kepadamu karena kamu tinggal nunggu satu jengkal lagi, tinggal satu langkah lagi, akhirnya kamu menemukan pencerahanmu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ya, karena energi di sini pastinya banyak yang pecah ya. Pastinya kalau mau lebih detail itu harus ke private reading, di mana nomornya nanti lewat ya. Nah, ini yang nomor 2 aku rasa sama nih ceritanya ya, hampir sama lah ya aku rasa ya. Tapi si dia atau kamunya ya, ini salah satu aja, kamu tentuan yang mana, udah move on man, udah move on ya, seperti digambarkan Ratu Tongkat ini ya, udah mulai shopping, udah mulai, kalau kamu maskulin pasti udah mulai hang out sama temen ya, udah mulai bermusik lagi kalau senang musik ya. Dan kamu di sini aku rasa fokus ke karir, di mana kamu tinggal metik hasil, atau kamu tinggal nunggu jodoh datang nih ya, karena masa lalu kamu udah tinggalkan. Jadi sebenarnya kamu atau si dia atau kamu ya udah tinggal sejengkal lagi. Satu pihak itu harus nutup pintu rapat-rapat, pintu masa lalu. Satu lagi, emang kamu sudah move on, sudah menanti men ya, karena aku rasa kalian sudah bisa mengisi hidupmu dengan cinta, mengisi hidupmu dengan hal positif. Yang terjadi emang berat, yang di belakang emang berat, tapi pintu itu harus rapat tertutup, jangan nengok lagi, no looking back man ya. Oke. Nah, berarti aku sekarang buka oracle ya, kamu udah sampai mana sih ceritanya ya. Oke. Mudah-mudahan sih kamu udah ketemu ya, karena aku rasa untuk yang pilih part 3 ini udah tinggal deket loh, yang aku rasakan ya. Between world ya, ada satu pihak aku rasa kalian harus nyebrang ke dunia yang berwarna ya, tinggalkan masa lalu kamu. Oke. Ini dua-duanya pengen ikut ya,
Oke. Nah, ada chop wood. Ini menandakan kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan, ya seperti itu. Karena kalau chop wood itu justru kamu kalau memotong ya ranting, ranting baru tumbuh malah berbunga ya. Nah, ada by the book. Nah, kamu tinggal ikutin arahannya semesta, ikutin intuisimu ya agar kamu meraih bahagiamu, meraih jodohmu ya. Oke, coba satu lagi aku buka dari Oracle di Sacred Traveler ya. Aku rasa sih ini ya dari by the book ini kamu tuh tinggal diarahin semesta ya. Kamu udah ngikutin induk kamu tuh, kamu udah ikutin alam semesta ya. Karena biasanya kalau by the book itu seperti gajah ini ngikutin arah di mana air ada ya dengan intuisinya dia men. Oke. Nah, seperti itu ya perjalananmu sampai nanti union aku rasa ya. Ada satu pihak emang aku rasa harus menutup pintunya rapat-rapat ya dan bantuan semesta itu akan datang ya. Tinggal sejengkal lagi aku rasa ya apabila kamu sudah move on. Fog in, go slow, take time. Pelan-pelan aja karena nanti pada saatnya fog ini tuh apa ya? Kabut ya. Kabut itu akan terkuak men ya. Oke, halimun kalau orang Sunda bilangnya ya. Halimun itu fog itu akan terurai dan kamu nanti akan melihat jelas ya. Mudah-mudahan nanti kamu tinggal sedikit lagi aku rasa untuk yang pilih pile 3 ini ya untuk meraih bahagiamu. Tinggal sedikit lagi kabutnya terurai ya. Ada seseorang ini emang layak ditunggu. Divine timing is at work in your love life. Jadi emang tinggal nunggu waktu ya. Aku lihat sih buat yang pilih pile 3 ini ya. Oke, ini paling aku pilih juga ya. Oke, sebentar ya. Aku ambil satu lagi. Tinggal nunggu divine timing sih emang ya. Stay optimistic about your love life. Dan pastinya chemistry itu harus kamu pertahankan ya. Oke. Maksudnya tuh cinta kamu antara kamu sama si dia ya. Oke. Jadi aku rasa sih untuk yang pilih pile number 3 ini kalian udah ketemu ya. Seperti itu. Bisa juga udah pacaran ya atau mungkin sekarang lagi break karena nunggu suatu pertumbuhan di jiwamu atau nunggu yang healing ya. Makasih banyak ya pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pak 4, tadi kamu pilih oracle yang berbunyi ketika kamu berpikir bahwa kamu sudah berpasrah, maka kamu malah lebih lagi berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada semesta ya. Dan kamu seperti bunga apa ini ya. Jadi kalau kamu tiup itu kan berarti kayak kamu membuat suatu permohonan ya dan nanti biji-bijinya ini akan tumbuh ya seperti itu. Jadi kamu malah lebih berpasrah kemana angin meniup biji-biji ini ya sampai akhirnya nanti bisa tumbuh. Jadi di sini energi mengatakan bisa juga bahwa semesta ini akan mengarahkan kamu. Semesta ini akan menempatkan kamu di mana seharusnya berada ya seperti itu. Nah, ini adalah tentang perjalanan singkat cinta, cerita cintamu antara kamu sama si dia ya, antara jodohmu loh ya. Oke. Jadi di sini tapi lebih ke intinya apa yang harus kamu lewatin ya. Karena kalau pasti kalau udah ketemu, udah ada tempahan semesta, ada pembelajaran semesta nih sampai di ujung sini pasti kamu udah ketemu. Kamu pasti nanti ke energi union. Tapi di sini apa sih yang harus kamu lewatin? Intinya perjalanannya di situ. Ya oke. Kan ada pepatah yang mengatakan it is not about the destination, it is about the journey. Nah, the journey kamu ini aku mau bahas ya. Ini ada satu deck kamu, ini satu deck dia atau bisa kebalikannya ya. Oke. Kamu tentukan aja. Aku bahas zodiak dulu, takut kelupaan ya. Yang nomor 1 ini lebih dominan di Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Kalau yang bawah ya aku rasa banyak di Aries, Leo, Sagittarius ya. Aries ya kuat nih. Dan ada di Gemini, Libra, Aquarius juga ya. Oke. Nah, di sini aku lihat ya untuk yang di atas ini yang nomor 1 ini ada di suatu energi. Aku rasa di belakang kamu skeptis tentang cinta. Ada sesuatu terjadi di belakang yang berat sehingga kamu kayak
negative thinking tentang cinta ya, atau kamu belum menemukan orang yang cocok aja ya. Bisa juga diartikan ada 4 pedang di sini ya. Ini menandakan emang kamu belum healing, makanya kamu ketemu orang yang nggak selaras, ketemu orang yang salah lagi ya, seperti itu, makanya kamu jadi skeptis. Nah, di sini intinya ketika kamu mengisi hidupmu dengan cinta ya, tuh kan diinfusnya pakai cinta men, oke. Jadi di sini ketika kamu sudah positif, ketika kamu sudah penuh dengan cinta, kamu akan ketemu energi Queen of Cups, di mana you are ready, kamu siap untuk membuka cakrawala baru kamu, untuk menemukan lagi jodohmu, untuk membuka lagi pintu untuk meraih kebahagiaanmu, meraih cintamu ya. Yang bawah aku rasa ya, harus ada suatu pertumbuhan di jiwanya, harus ada healing aku rasa ya. Untuk yang di bawah nih kamu bisa sedia ya, dimana aku rasa kamu belum bisa menentukan langkahmu, kamu punya inspirasi ya, hampir sama emang ya sebenarnya, tapi yang di sini lebih maju. Yang ini aku rasa harus lebih banyak berjuang untuk meraih kekuatanmu, untuk meraih transformasimu menjadi versi kamu yang jauh lebih baik. Ada tempaan juga aku rasa ya, ada suatu inspirasi ya, atau suatu pencerahan yang belum kamu dapatkan, ada suatu tempaan yang belum kamu ambil pelajarannya ya, hikmahnya, sehingga kamu belum bisa menemukan kacamata barumu, sehingga kamu bisa melihat semuanya dengan cinta. Seseorang pernah menyakitimu, kamu lihat dengan kacamata cinta. Seseorang yang akan datang di hidupmu, atau seseorang yang atau suatu kejadian deh di belakang ya yang itu menyakitin kamu, kamu udah bisa melihat dengan cinta. Jadi apapun yang terjadi terhadapmu ternyata bukan terhadapmu, ternyata untukmu. Untuk yang depan juga kamu sama pasnya ke depan, kamu lihat segala sesuatunya dengan optimis ya, sehingga nanti kalau optimis kita kan positive thinking, yang datang nanti yang hal-hal positif juga ya. Oke, berarti aku lihat sekarang buka di Oracle ya lovelies, Wisdom of the Oracle, dimana aku melihat tahapmu sampai mana dan apa sih pesannya ya. Oke, aku rasa ya satu pihak di sini lebih maju ya dibanding satu pihak lagi, lebih banyak yang harus diselesaikan, diambil hikmahnya. Berapa lama lagi sih kak, berapa lama lagi sih bunda? Nah, sebenarnya bukan lamanya dari misalnya kita hitung setahun atau 6 bulan, tapi kalau minggu depan ya kamu sudah bisa move on dari masa lalu, sudah punya suatu kepasrahan ya, karena di sini tentang pasrah ya, kepasrahan bahwa sesuatu yang menimpamu itu untukmu, justru untuk nguatin kamu, justru untuk membuat kamu jadi punya energy strength. Nah, bisa seminggu kamu dapatkan pembelajaran itu, ya udah seminggu kemudian pintumu terbuka, pintu cakrawala barumu terbuka ya, seperti itu. Bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi, bisa tergantung berapa lama kamu mengambil hikmah dari suatu pembelajaran semesta ya. Oke, kita lihat ya. Sebentar, ini belum di sini ya. Ini Queen of Cups juga. Yang satu sudah banyak berpasrahnya ya, dengan usaha, dengan healing yang sudah dilakukan ya, berarti kamu tinggal nunggu yang satu lagi ini ya, yang atas ya, udah tinggal nunggu. Yang bawah kamu harus lebih banyak berpasrah lagi ya, lebih menerima apa yang sudah pernah terjadi kepadamu ya. Ada deep knowing ternyata. Ini berat ya kok ada deep knowing, aku rasa ya. Mungkin satu pihak kamu udah punya kebiasaan, atau kamu terlahir dengan suatu kebiasaan, misalnya indigo, misalnya suatu kebiasaan deep clairvoyant, clairsentience, di mana kalau kamu bisa mendapatkan kebiasaan ini, itu di belakangnya tuh berat banget ya. Ada kegagalan bisnis, karir, atau pastinya di cinta ya. Oke, satu lagi ya lovelies ya. Atau yang bawah juga sama ya, akan ada suatu punya kebiasaan tapi kamu ditempa dan masih ngeyel, kayak aku dulu ngeyel banget ya gitu loh, berontak gitu kalau di pembelajaran dari semesta ya, masih ngotot ya, aku tuh kayak bisa ngontrol sesuatu. Nah ternyata bisa setelah berpasrah, justru aku ketemu tarot, setelah berpasrah aku punya kebiasaan ya, seperti itu. Setelah berpasrah rezeki datang, setelah berpasrah ada pacar datang, kayak gitu ya, mending ya. Nah, sebelum ketemu deep knowing ini, kamu harus menambal ceritanya, menambal hatimu, menambal jiwamu agar nggak bocor, agar juga kamu bisa ngambil hikmahnya ya. Oke, satu lagi aku buka ya, sebelum aku buka Roman Angels Oracle ya lovelies. Oke, ascending
the mountain, keep going forward. Ini sih lebih ke satu pihak aku rasa ya, yang bawah nih, dimana kamu dalam suatu perjalanan untuk meraih cintamu, untuk meraih kebahagiaanmu, untuk meraih jodohmu ya, itu kamu harus maju terus. Emang naik gunung panas men, udah panas, susah juga nanjak terus, tapi di atas, di yang paling puncak kamu akan menemukan suatu pemandangan yang indah banget ya. Pastinya dengan usahamu, dengan keringatmu, dengan capekmu ya, dengan menahan hausmu, kamu akan mendapatkan suatu reward, suatu hadiah dari semesta. Aku rasa nih untuk yang pilih file nomor 4 ini ya, seseorang ini udah siap. Jadi jodohmu udah nunggu. Jadi ada yang gitu ya. Jadi jodohmu udah nunggu. Jadi tinggal menyiapkan satu pihak untuk siap. Nah, untuk siapnya ini gimana? Ya kamu maju aja terus ya gitu. Tapi tutup pintu yang di belakang ya. Pintu di belakang masa lalumu itu harus ditutup. Oke? Nah, aku buka lagi di Roman Angels Oracle ya. Bisa juga diartikan untuk pilih nomor 4 ini kebanyakan ya. Nggak semua, ada yang belum ketemu ya. Kalau yang udah ketemu berarti salah satu pihaknya harus sabar, nunggu dia berkembang, nunggu spiritualitas dia healing dan tumbuh ya, untuk nguatin kamu nantinya bersama-sama menuju suatu kehidupan bersama nanti ke depan. Free yourself, betul ya, kamu harus membebaskan dirimu dari apapun di belakang yang ngebelenggu kamu. Release your ex. Terakhir dong ada true love. Nah, ini aku rasa hadiahmu ketika selesai naik gunung, ketika udah tiba di puncak, true love. This is the romance of a lifetime. Tapi intinya, bebaskan dirimu, tutup pintumu, bebaskan juga mantanmu. Ya, udah lupain aja ya. The time has come to clear your energy. Atau di sini energi negatifmu, energi dimana kamu nggak bisa nentuin langkahmu, energi dimana kamu seperti tidak berpasrah, masih harus bisa ngontrol gitu. Aku harus gini, jodohku harus gini, finansialku harus gini. Di sini kuncinya, di berpasrah. When you think you surrender, you will surrender more. Oke, makasih banyak ya Pak Empa sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.